kondisi dari Inara Rusli ini dugaan perzinahan antara Virgon dan Tentri sendiri. Wow. Gimana, Bang? Cuman bilang wow aja, biasa aja buat kita gitu loh. Selama nanti dia bisa buktikan, ini ingat loh, ini pasal perzinahan kan yang diajukan. Selama dia bisa buktikan, silakan aja. Saya justru tantang mana videonya, mana fotonya. Yang dia bilang perzinahan tadi, saya udah lihat videonya, tayangannya ya. Dia bilang ada video, ada foto ya. Tunjukin dong ke masyarakat, mana videonya perzinahannya, mana fotonya, biar masyarakat nilai. Ini kan dasarnya hanya surat keterangan yang dibuat oleh Virgon dan ditarik ke kita, apa urusannya? Karena ini kan surat pernyataan itu yang buat hanya Virgon dan dia sendiri, si Inara sendiri dan orang saksi. Tidak ada kaitan sama klien kita. Makanya nanti mesti diperjelas, justru nanti lihat aja proses ini. Nanti kita lihat keterangannya Virgon apa. Di situ kuncinya, apa Virgon mau ngomong apa? Siapa yang tahu juga gitu loh. Membenarkan atau enggak. Apalagi? Tapi kan Virgon mengakui, Bang, bahwa dia... Nah, kita kan nggak tahu kondisi pada waktu bikin surat itu apa. Yang jelas, klien kami tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan Virgon. Itu jelas. Dan silakan buktikan. Kalau terkait rekening, dia kan pada awal bilang 200. Sekarang 80. Walaupun kita tahu berapa nilainya, nggak nyampe segitu. Yang jelas bisa kita pertanggungjawabkan. Bang, berarti memang ada transferan dari Virgon? Loh, transfer kan memang ada. Kan saya udah bilang. Memang ada dari awal. Ada transferan, tapi kan bukan cuma ke klien kita doang. Transferan itu buat apa, kita yang tahu. Dan itu nanti konsumsinya buat ke polisian, bukan untuk dipublish. Sampai 80 juta, Bang? Nggak nyampe. Itu Nggak nyampe. Itu kan kan bukan nggak buat yang katanya ke bengkel, buat Betul, servis. betul salah satunya itu. Salah satunya itu. Saya bingung Inara nggak tahu, lakinya suka main motor. Nggak ngerti saya. Tapi kalau misalnya main motor, kenapa harus transfernya ke handphone? Minta tolong beliin oli. Ada bahasanya. Setahu saya ada ininya kok. Untuk apa? Salah satunya ya. Apalagi? Nah, Bang, terkait Kan ini dengan- udah jelas banyak kesalahan. Nah, nantilah. Makanya ini kan proses polisi kan sedang berjalan. Kalau dia bilang saya nggak ngerti, kuasa hukumnya ngerti apa enggak? Dia kan lapornya di Krim Kalau kita di Krimsus itu untuk masalah ITE itu ada penyelidikannya khusus. Apalagi ini terkait dengan postingan yang sudah dihapus. Jadi akan ada saksi-saksi yang akan diperiksa dahulu sebelum ke Inara. Jadi kita lihat aja nanti seperti apa. Kalau durasi kirim rekening itu dari kapan sampai kapan, Bang? Saya lupa. Nah, yang jelas tidak ada urusan seperti yang ada di pikirannya Inara. Itu real dan ada saksinya. Tapi jumlah Untuk apa? transferannya Tidak sampai yang seperti disampaikan 80 salah lagi itu juga. kisarannya, Bang? Ya pokoknya kita lihat aja lah. Nanti ini saya nggak mau ngomong sekarang. Bang, Karena kan ini udah diproses sama kepolisian. Bang, terkait dengan laporan Inara tadi, apakah abang udah cek untuk laporannya sendiri, apakah ada saksi atau bukti-bukti Loh, menguatkan? itu kan hanya dia kan mesti diperiksa dulu, baru kemudian nanti saksi-saksi. Intinya kalau kami yakin 100% dengan klien kami bahwa tidak ada terkait dengan seperti apa yang dituduhkan oleh Inara. Oke, kalau dari Tanri sendiri, apakah udah ada langkah hukum yang diambil lagi? Ya, gue tadi udah laporkan, udah tunggu aja. Karena ini postingannya sudah dihapus, di take down sama dia, jadi butuh pemeriksaan lebih lanjut. Nggak bisa, walaupun polisi tahu dia yang langsung, karena ada pernyataan permohonan maaf kemarin itu kan. Sebenarnya kan kita udah jelas, permohonan maafnya itu kenapa kita anggap kurang, karena tidak terkait dengan pelakor, itu aja. Kalau dia sakit hati gara-gara ngerasa loh udah minta maaf terus kok masih dilanjutkan, buktinya tanggal 6 dia lapor. Laporan tanggal 6 kan? Baru dipublish kemarin. Berarti itikatnya apa? Nggak apa-apa. Justru kami menghargai ini dan kita lihat. Ingat, kalau dia tidak terbukti dengan laporan perzinaannya, bakal ada laporan lagi balik ke dia. Laporan palsu dan fitnah. Artinya Yang tadinya kita di Krimsus nanti akan ada laporan lain. Kita lihat aja. Bang, kalau misalnya Inara sendiri punya yang katanya punya bukti-bukti. Ya silakan, kenapa nggak dia publish dari awal? Kenapa dia nggak tunjukin dari awal? Kalau memang itu ada kaitan sama klien kami, ternyata yang dipublish dari kemarin dari awal-awal kan nggak ada kaitan sama klien kami. Yang mana yang klien kami? Nggak ada. Tapi dari Tendri sendiri punya bantahan bukti-bukti juga nggak? Bisa? Ya punya lah, masa itu ditanya. Yang jelas
kita siap ngadapin laporannya. Bukti-bukti Artinya abang apa aja, menganggap Bang? bukti-bukti. Loh kan buktinya dari dia dulu dong. Kan dia yang menuduh melakukan perzinahan kan dari dia. Dan juga bukti itu kita nggak boleh. Berarti tinggal nunggu dari Inara dulu baru. Oh iya dari dong, Bang jelas nah. mengeluarkan. Ya bukti yang dia dasar untuk laporan polisi di Krimum itu adalah bukti yang kita pakai di Krimsus karena kita nyatakan bahwa bukti itu tidak benar. Keterangan terkait dengan adanya perzinahan, terus juga tanda tangannya di surat pernyataan itu Virgon, istrinya dan saksi, bukan Inara. Sorry, bukan Tentri. Bukan Tentri, gitu loh. Artinya abang menganggap bukti-bukti dari Inara lemah bang. Loh, Iya. kami nggak mau bilang lemah, jangan. Kita nggak mau bilang kayak gitu. Intinya kita lihat aja prosesnya nanti, di akhirnya nanti perkaranya seperti apa laporannya dia. Kalau dia tidak bisa membuktikan nanti masalah perzinahannya, ini nggak gampang loh. Perzinahan itu silahkan kalian eksplor sendiri aja. Perzinahan itu seperti apa? Kalau dia tidak, ini masalahnya hanya gara-gara pernyataan dari Virgon sendiri, pengakuan dari Virgon. Kita nggak tahu kondisi pada waktu Virgon bikin surat itu seperti apa ya. Tanya ke Virgon, kenapa bisa mencatut nama klien kami? Dari Bang Milan sendiri udah ada konfirmasi sama pihaknya Virgon bahwa Oh nggak perlu. Dari awal memang klien kami sudah menanyakan sama Virgon kan sebenarnya. Sebelum kita akhirnya membuka ini semua juga, kita kan udah sebenarnya klien kami udah mengkonfirmasi ke Virgon kenapa kok kayak gini gitu. Tapi kan jawabannya nggak jelas. yang permintaan Dari Virgon sendiri enggak, dari Virgon sendiri tidak menspesifik jawabannya. Makanya tanyakan ke pihak Virgon aja. Ini kan lebih kepada Virgon sebenarnya. Klien kami yang dibawa. Tanya sama Virgon, ada nggak perbuatan itu? Oke, apalagi? Bang berarti buktinya harus kuat ya bang kalau Lah. mau mengungkap perzinahan ya bang. Iya dong, harus jelas. Perzinahan itu kan mestinya misalnya dalam keadaan ditangkap basah, digerebek atau seperti apa. Ini seperti apa perzinahannya? Masa cuma hanya pengakuan dari Virgon hanya sepihak? Sementara klien kami nggak pernah mengakuin itu dalam surat itu. Tapi Ini kan kata Virgon doang. kata Inara kan dia punya salah satu saksi yang bisa menguatkan Ya laporan. silakan, saksinya ngeliat apa? Hati-hati loh satu saksi kan? Ya Iya. silakan aja. Saksinya juga kalau cuma lihat nggak ada buktinya mau ngomong apa? Yang bisa yang ada malah kita lapor balik. Itu satu. Kedua, kalau memang ada video selama ini kenapa dia posting yang lain? Ya tunjukin dong ada videonya. Tunjukin dong fotonya. Jangan bikin kegaduhan persepsi yang nggak benar di masyarakat. Oke? Ada lagi? Nggak? Udah? mungkin Zal? terakhir buat Inara sendiri yang mau disampaikan apa Bang? Ya sangat disayangkan sekali gitu loh. Mestinya ikutin dulu yang apa yang kita laporkan. Jadi ketahuan nanti kan kita sudah membuka ruang sebenarnya kepada Inara. Nanti ada restoratif justice. Kita juga tidak ada kepengen ya kita juga kalian kita ini perempuan. Dia juga simpati sama Inara, tapi dengan kondisi seperti sekarang malah Inara seperti ini kita makin maju. Justru kalau tidak terbukti kita akan lapor balik. Hati-hati. Bang yang tadi ini bang yang Tuduhannya sangat serius loh. yang soal catatan transfer itu kan ada kayak buat kampas rem, oli gitu-gitu. Emang Kak Tenten sendiri itu punya bengkel atau seperti apa? Bang? Oh, enggak. Itu kan penyampaian dia seolah-olah ini memang Virgon minta tolong bantu tolong beliin. Kan bukan sama Tenten doang. Maksudnya Tenten sendiri kan ada temannya segala macam. Lo lagi sama siapa? Misalnya teleponnya nih. Lagi sama siapa? Lagi main ini. Udah Ten tolong beliin deh, ini gue transferin. Pergi sama temennya. Tenten beli barangnya segala macam buat terus buat apa? Konotasinya apa? Kan dia yang berpikir negatif. Jadi, Kita tanya Virgon dong. jadi Tanya Virgon, benernya itu beli kan pas rem buat motor yang mana? Tanya dong Virgon, bener apa enggak? Emang konotasinya apa gitu loh? Tapi berarti Teten cuma jadi jembatan bahwa Virgon minta tolong buat beli kapas segala macam. Kan bukan hanya ke Tenten sebenarnya, ke teman-teman yang lain juga. Pas kebetulan yang dituduh kan Tenten kan? Itu aja masalahnya. Terus konotasinya apa yang kalian harapkan? Beli oli itu apa? Kalau rem itu apa? Saya juga bingung gitu loh. Orang memang realnya seperti itu, makanya dia berani. Karena benar, nggak ada terjadi hal apapun sama Virgon. berarti memang berhubungan baik ya Bang. Berhubungan baik kan saya udah bilang, udah di Tenten sendiri nganggap Virgon tuh udah kayak kakaknya.
benar-benar dekat, nggak ada hubungan sama sekali. Boleh tanya aja anak-anak band itu, ada nggak hubungan Tantan sama Virgon? Oke? Udah? Udah ya? Virgon berbohong sama pengakuan dia bahwa waktu Ya kita kan nggak tahu kondisi kenapa pada waktu 2022 itu Agustus akhirnya dia bikin surat itu, kenapa? Apakah dia ditekan? Apakah dia lagi ribut untuk menenang? Apakah itu cuma untuk membuat menenangkan Inara? Kan kita nggak tahu. Sekarang alasannya dari pihak Inara karena terbukti Virgon gugat cerai sesuai dengan kesepakatan itu, berarti gugat cerai berarti karena itu. Tuh, yakin seperti itu. Karena mengulangi akhirnya gugat cerai. Ya tanya Virgon lah. Jangan tanya kita. Bang, salah tidak saya tadi kelupaan yang soal ada info yang 200 juta ditransfer itu berarti bukan ke Teten ya, Bang? Kan dari pihak lawyernya sendiri dia bilang nggak 200. Coba infonya dulu awal pada postingan 200 juta loh. Iya. Balikin duit kan kacau kan? Inara tuh kacau kan? 200 juta katanya. Sekarang lawyernya kemarin jawab berapa? 80 juta. Oh nggak 200 juta, 80 juta. Lah sekarang gimana sih? Udahlah masyarakat aja lah yang nilai lah. Berarti bukan 200 ya? Nggak ada, kan lawyernya udah jawab kemarin. Ditanya pas 200 juta. Saya nggak tahu nih teman-teman media yang hadir kemarin. Kan ditanya, Bang berarti nggak benar 200 juta? Nggak nyampe, cuma 80 juta. Dia bilang gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut kami nggak nyampe segitu juga. Sampai 20 juta mungkin? Oh lebih. Kalau 20 juta lebih. Oke? Dan itu lama, jangka waktu ya bukan sekali transfer, enggak, banyak, kecil-kecil kok. 2 juta, berapa, 600.000. Berarti sering Bang, ada tapi transaksi, kemudian- berarti ada Ya karena kan memang urusan itu dia disuruh beli, aku buka aja lah. Contohnya, tolong beli minuman. Ada. sampai beli minuman pun. Iya, minta tolong, Beli minuman pun udah tahu sama Tenten. minta beliin apa? Kalau salah, saya lupa makanan atau apa gitu. Taichan atau apa gitu. Sampai kayak gitu, tolong beliin Taichan dulu gitu. Diganti. Ya sudah, gitu doang. Jadi kalau konotasi negatif ya tanya Virgon aja. Itu transfer buat apa sih? Intinya dari klien kami tidak pernah ada kaitan sama urusan-urusan seperti itu. Yang jelas itu real transfernya. Bang, tapi terkait duit itu kan Indra sendiri pengennya kan minta dibalikin itu sendiri. Lah emang uang dia, tanya lakinya lah, yang lakinya punya duit kok. Loh, minta dibalikin dalam konteks apa? Orang Virgonnya minta tolong kok beliin, gimana? Kecuali klien kami yang pakai, buat apa gitu loh? Dia bisa buktiin nggak? Inar bisa buktiin nggak? Buat apa? Kan banyak tuduhan nih, seolah-olah katanya bayar kos lah, inilah. Kemarin saya ditanya di salah satu infotainment, kontrakan, aduh kontrakannya siapa? Klien kami juga yang dituduh. Saya konfirmasi, ini, oh bukan bang, salah lagi. Jadi banyak hal yang salah gitu loh, informasi yang salah. Saya nggak ngerti apakah dari netizen atau seperti apa, diambil mentah-mentah sama Inara, diposting. Akhirnya salah. Ya udah, gitu, oke? Ya, ya. Bang, izin bang. Indra sendiri udah tahu belum sih kalau dilaporkan dugaan perzinahan? Udah tahu Dia tanggapannya tadi. gimana? Biasa aja karena memang dia ngerasa tidak melakukan itu. Jadi dia biasa aja. Tadi malam kita teleponnya dia malah ketawa-ketawa aja kok. Ya silakan aja buktikan kalau memang aku ada perzinahan, dia bilang. Terus dibilang ada konten foto. Kan kemarin lawyernya bilang loh, ada foto, ada video. Buktikan loh. Hati-hati loh kalau ngomong. Buktikan tuh mana videonya yang terkait dengan perzinahan, mana fotonya. Kalau nggak, pokoknya kalau nggak terbukti ini, bakal ada laporan baru. Laporan palsu dan fitnah buat Inara. Tapi kan laporan itu udah diterima Bang di Polda. Yang mana? Ini yang Loh iya kan jelas, saya udah tahu laporan itu dasarnya kan dari surat pernyataan itu loh. Surat pernyataan yang dibuat Agustus 2022, di mana Virgon yang tanda tangan dan si Inara sama saksi. Nggak ada kaitan sama klien kami. Kalau dia melaporkan perzinahan itu berarti kan satu orang saksi dan pelakunya sendiri. Nah kalau mau dia laporkan mestinya pada waktu itu ada surat itu, klien kami juga tanda tangan. Itu baru ngakuin perzinahan. Ini kan nggak ada, mereka yang bikin sendiri, nggak ada kaitan sama klien kami kok. Nah, Inara juga sempat kecewa nih kemarin, katanya udah minta maaf, malah Nah, kemarin gimana? kan kita udah jelasin. Lo minta maaf, Inara itu minta maaf terkait pencatutan. Tidak dengan konten yang dia bikin, seolah-olah klien kami telakor. Kan itu yang kita minta.
minta tolong di-clear masa pelakornya, kan nggak dilakukan sama dia. Hanya pencatutan doang. Kenapa sih? Malu atau apa gitu loh. Yang jelas proses yang kita laporkan sedang berjalan. Kenapa belum ada namanya? Karena postingan itu di take down sama dia. Walaupun polisi sendiri tahu siapa. Cuman prosesnya seperti itu gitu loh. Nanti kan kita buka kalau di ITE itu nanti dibuka kesempatan buat bermediasi segala macam, termasuk yang repost segala macam lah. Yang itu kan bakal diperiksa sebagai saksi. Bang, kalau yang sampai nyuruh Tenri buat beli oli, beli taichan itu memang kedekatannya kayak gimana, Bang? Ya memang dekat, tanya Virgon aja. Sebenarnya bukan hanya ke Tenri, kayak yang lain juga gitu Virgon. Alasannya apa mungkin? Apa karena memang dia istilahnya tangan kanan, orang terdekat atau gimana gitu, Bang? Enggak juga. Memang dekat aja. Kebetulan kita nggak tahu deh kondisinya waktu itu kenapa beli oli itu, pasti ditelepon lagi mas siapa, oh ya udah tolongin gue dong, mungkin dia lagi di luar kota, tolongin dong beliin oli buat ke bengkelnya mana, nggak, saya kan nggak ngerti. Yang jelas klien kami kenapa berani mengakuin memang bener ada transfer tapi nggak ada apa-apa. Kalau kita ada apa-apa pasti nggak akan mungkin ngomong, kita yang buka kok memang ada transfer. Dari awal kita bilang ada transferan memang dari Virgon, nggak menutup itu. Tapi Tenri sendiri memang punya bengkel atau gimana? Nggak ada. Kebetulan kan bukan hanya cuma bengkel, makanya ini kan ngambilnya sepotong kan, jangan sepotong-sepotong. Jadi ada transferannya itu minta tolong beliin makanan, ada beli minuman segala macem. Ada. Nanti pada waktunya lah. Berarti sering ketemu ya Kak, Bang? Lo kan nggak harus tolong dong, Mbak Ivon kan juga bisa minta tolong beli ini. Kan itu ngumpul anak-anak bandnya dia lagi ngumpul, minta tolong beliin makanan misalnya taichan gitu, ya udah dibeliin. Itu doang, saya sebatas gitu pertemanan, nggak ada lebih dari itu. Tapi dari pertemanan itu tahu gak sih Bang si Inara itu tahu gak sih sebelumnya ya kalau kita flashback ke belakang gitu ya kepada Tenten ini gitu. Loh, kan pernah dibawa ketemu juga sama Tenten, nggak pernah ketemu sama Inara, pernah ketemu kok. Kalau misalnya nggak ada apa-apa ngapain diketemuin? Memang nggak ada apa-apa dan dia ngerasa nggak ada apa-apa memang. Jadi nggak takut. Bang, ini kan artinya laporan ini kan salah sasaran ya mungkin kalau Loh enggak, bisa aja ini kan kan kayak kita juga bikin laporan kan ujungnya mengejar kan yang membuat pernyataan itu, walaupun Inara udah bilang itu yang buat Virgon yang bikin pernyataan itu. Kan kita nggak tahu kondisinya seperti apa pada waktu bikin itu, bener nggak memang Virgon yang bikin, kan semuanya lagi dalam pemeriksaan. Nah, mestinya ditanya, kalau dia ngejar masalah perselingkuhan perjinan itu benar terbukti gara-gara surat pernyataan itu. Di mana poin pertama, kata lawyernya, lawyer Inara bilang, kalau dia melakukan gugatan perceraian, ya kan? Makanya sekarang dibikin gugatan perceraian. Itu kan asumsinya dia, mesti dia tanya Virgon dong. Jangan gara-gara surat itu yang dibikin sama Virgon itu, jadi udah pasti Virgon melakukan perbuatan itu, mengulangi. Dengan siapa mengulangi? Kan kayak gitu, bisa jadi tuduhannya kan kemana-mana. Kalau saya sih intinya kita siap menghadapi laporannya. Intinya kalau tidak terbukti ya ada risikonya lagi. Seperti sama aja kayak pihaknya Virgon, kalau nggak terbukti ya lihat ada babak baru lagi. Itu aja, simpel itu. Bang, tapi kalau Tenri sendiri pernah cerita nggak sih mungkin ke abang transparansi soal disuruh beli oli? Besok dia datang kantor aku bawa buktinya semua, udah di print semua. Jadi besok kita mau discuss. Tapi yang jelas sampai hari ini dia konsisten, dia bilang tidak ada Bang sama sekali. Makanya kalau dibilang ada foto, video, mana foto videonya? Ayo dong, gue tantang nih pihak Inara. Jadi jangan bikin asumsi di masyarakat lagi gitu loh. Abang maunya mungkin menantang video yang kayak gimana? Ya video yang mana yang dibilang perjinan itu? Tunjukin dong. Oke. Bang, Ya. Bang Lu boleh belum nggak? cross check ke Polda Bang dari abang sendiri. Ya, ngapain gue gue nggak punya kepentingan itu. Nanti waktu dipanggil kita hadir. Itu sebagai warga masyarakat yang ini benar. Kalau sekarang saya datang sana gerusuk sana ada apa? Saya minta, dia juga bermohon nih kepada Pak Kapolda Metro untuk mendudukan perkara ini sebenar-benarnya, seadil-adilnya, karena
saya takutnya nanti, saya pengennya kasus ini benar-benar tuntas. Saya sangat berharap Pak, karena Bapak saya tahu persis Bapak orangnya lurus. Saya pengen Polri ke depan ini lebih baik, lebih benar lah di tangan Bapak lah. Karena banyak kasus-kasus selama ini juga kasus artis nggak jelas kan, ujungnya kemana, laporan kemana, hasilnya nggak ada, nggak tahu kemana, nguap aja. Saya minta ini Pak, concern kita pengen dudukin yang benar. Saya berharap banget. Jadi tidak ada nanti yang bermain uang apa segala pengaruh segala macam, dudukin aja yang lurus, yang benar. Bang, kalau dari sudut pandang abang sendiri melihat ini kayak gitu, maksudnya maksud dari Nara sendiri itu apa sih? Saya nggak ngerti. Sekarang gini, kalau memang ada video, foto, selama ini kenapa nggak dimunculin yang benar? Sampai kita akhirnya ngelaporin karena kenapa? Videonya, saya nggak tahu, nggak ada video ya? Foto yang ditampilkan semua nggak benar. Kan udah jelas. Ternyata yang di mobil bukan klien kami. Dia konfirmasi sendiri. Kemarin lawyernya konfirmasi. Nah terus ada klien kami sama cowok ternyata bukan Virgon, tapi di capture-nya seolah-olah sama Virgon. Kan coba masyarakat lain nilai lah. Kalau memang ada video mau foto perjinan itu, kenapa nggak dari awal? Nah sekarang saya tantang, mana fotonya, videonya? Lalu kelanjutan hukum yang kemarin gimana tuh Bang? Yang atas laporan Ya tunggu, ini kan sedang berproses. Memang kalau di Krimsus masalah ITE nggak segampang itu. Beda dengan pidana. Pidana bukti yang mana nanti tinggal di cross check. Kita lihat aja nanti punya bukti apa. Oke? Bang, boleh nggak telepon tendering gitu? Enggak. Kamu ya? Oke. Besok nih Bang, berarti Bang. Besok bawa